Hai guys, back with me di eh, perjalanan Anfaedah hari ini. Aduh, guys, gimana apa kabar? Sehat semua ya? Masih sehat, insya Allah. Semoga kalian semua sehat dan tidak ada kekurangan satu hal. Tidak ada kekurangan satu hal apapun. Seperti yang sudah kita tahu lah ya. Update sedikit aja kalau masa PSBB ini akan diperpanjang lagi 2 minggu ke depan, dan kita sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti dan tetap ada di rumah, tetap beribadah dari rumah, tetap bekerja di rumah. Kebetulan berapa hari lagi nih akan Idul Fitri. Semoga semua dilancarkan, semoga ibadah kita semua diterima dan kita kembali menjadi individu yang suci lagi di Idul Fitri. Sekalipun Idul Fitrinya sangat berbeda tahun ini. Gitu guys. Kayak gue lagi seneng banget hari ini. Iya. Gue lagi seneng banget hari ini. Kenapa? Karena satu, gue pekerjaan gue lancar. Sekalipun tetap ada di rumah, tapi kerjaan gue alhamdulillah lancar banget. Dan ada beberapa hal yang sedang gue kerjakan. Tim gue sangat support dan speednya sangat cepat banget. Jadi gue akan happy banget sama mereka. Itu salah satu yang bikin gue seneng. Yang kedua, since hobi gue adalah ngomong dan terus ngomong, gue jadi seneng dengan sesuatu hal yang baru, dengan orang baru, dengan wawasan baru. Kebetulan gue ketemu teman baru dari digital, ngobrol dengan hal yang baru. Kita cerita banyak tentang beberapa hal yang menarik, beberapa hal yang lucu, beberapa hal yang ya membuat kita happy lah. Kebetulan kita punya kayak satu face jokes yang lumayan sama, yang receh tua lah, gak usah disebutin lah ya umurnya, receh tua, jadi masih relate sama gue juga gitu. Ya semoga memang kayak ini bisa menambah wawasan baru gue juga, ditambah kita harus tetap ada stay di rumah. Kita juga bisa jadi ngelihat dunia luar tanpa harus keluar ketemu orang, tapi bisa menambah wawasan gitu guys. Ya enggak ya, ya udah deh. Oke. Tadi gue bukan mendapatkan kan, gue coba browsing, terus gue mencoba mendengarkan salah satu YouTube seseorang yang di situ membahas tentang gimana orang itu menanggapi sesuatu hal yang tiba-tiba berubah sekarang, tapi kita harus menganggap itu menjadi sebuah hal yang normal, which is sekarang kita sebutnya adalah the new normal. Macam-macam sekarang caranya. Gimana cara lu menormalkan lagi kehidupan lu yang terdampak dengan wabah ini, dengan lo tidak bisa bertemu dengan orang, dengan lo tidak bisa bersosialisasi dengan orang secara senormalnya, dan lo memanfaatkan beberapa fitur-fitur aplikasi atau tools untuk tetap produktif. Seperti yang gue lakuin sekarang ini, gue yang gak pernah bisa ngomong di depan kamera, gue berusaha untuk tetap fokus dan tetap bercerita supaya tetap otak gue berpikir. Gitu guys. Ya di dalam obrolan itu sih gue mencoba mengambil intisarinya. Jadi kayak kita memang berada dalam masa yang sangat sulit dan tidak pernah terjadi di dunia. Mungkin pernah terjadi tapi pada zaman dahulu kala, zaman peradaban masih mungkin cukup kuno ya, kalau nggak salah tahun yang mirip seperti ini tuh kayak tahun 1900 kalau nggak salah ya, yang dunia harus merubah semua kebiasaannya untuk meneruskan kehidupan mereka dengan sesuatu hal yang baru. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi, kita dituntut untuk bisa terus menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita harus bisa belajar lebih kreatif, belajar lebih sabar, dan tidak terlalu reaktif dengan sesuatu hal yang sebenarnya belum kita tahu ini benar atau enggak. Oke. Kalau kita ngomong tentang masalah kreatif, gimana cara kita tetap menjaga produktivitas kita, dan gimana cara kita tetap menjaga kewarasan kita yang saat ini kita harus tetap ada di rumah.
dengan mencari berbagai hal-hal positif, dengan sharing, dengan berbicara, dengan ngobrol, dengan berdonasi ataupun apapun caranya. Sekarang bisa dilakuin dengan apa aja. Dengan contohnya ya inilah, gue coba ngomong ke kalian, semoga mungkin bermanfaat. Kalau memang gak bermanfaat ya gak usah ditonton. Lalu kita harus tetap sabar. Sabar ini hal yang paling sulit. Saat lu sudah mempunyai kebiasaan yang ya lu biasa ketemu orang. Gue contohnya pada diri gue sendiri. Sejujurnya gue gak punya sabar yang cukup besar. Tapi dalam keadaan kayak gini gue harus memupuk sabar gue dan harus bersabar. Gue tidak bisa lagi egois untuk memaksakan diri untuk keluar, untuk melihat orang di luar, padahal sebenarnya itu hal yang berbahaya. Mungkin gue harus benar-benar memilih gimana atau kapan gue harus keluar dan seberapa urgensinya gue harus keluar. Lebih kayak gitu. Sabar inilah yang harus kita pikirkan baik-baik. Bukan hanya melihat dari diri kita sendiri sebagai personal, tapi lebih ke lingkungan kita, lebih ke komunitas kita. Semoga dengan sabarnya kita ini dan tidak reaktif, itu membuat kita jadi lebih baik lagi dalam menanggapi semua hal informasi. Kebanyakan ya, yang kita tahu lah, dunia ini digital, informasi cepat banget keluar masuk. Ada informasi yang benar, ada informasi yang gak benar. Gimana kita milih-milih informasinya itu? Itu pengalaman gue. Secara kreatif, secara sabar. Yang ketiga, gimana kita tetap bisa produktif? Selain cuma sabar, tapi kita harus cuma diam aja selain di rumah. Kita nggak bisa cuma ngapa-ngapain. Sebenarnya kita punya waktu yang bisa kita lakuin. Gue mencoba untuk produktif. Gue balik lagi mencontohkan ke diri gue sendiri. Gimana gue tetap produktif. Mungkin hal ini belum menjadi suatu produktivitas yang memiliki manfaat langsung ke gue. Tapi gue belajar untuk, karena kebiasaan gue yang ketemu orang, ngobrol, bicara, dan segala hal, yang tiba-tiba gue harus ada di rumah, gue tidak merasa produktif lagi nih karena gue nggak bisa ketemu orang. Tapi dengan adanya bantuan dari internet, digital, device, handphone, apapun itu, lo bisa tetap berinteraksi dari luar. Dan secara produktif kita balik lagi, saat lo masih bekerja, lo tetap bisa produktif. Lo masih bisa tetap video call sama temen lo masih bisa tetap video conference dengan temen lo, dan semua itu sudah disupport dengan baik dari teknologi sekarang. Kayak gitu. Mungkin banyak orang yang tidak berpikir kayak, ya tapi kan gue biasanya di luar. Ya mungkin kalau gue ngeliat dari sisi gue untuk bekerja yang masih bisa dikerjain dari rumah. Tapi untuk orang-orang yang gak bisa dikerjain dari rumah, ya mereka harus tetap keluar. Ya contohnya kayak beberapa pekerja harian, ojek online, atau taksi online, atau pekerja-pekerja yang harus tetap standby di tempatnya mereka masing-masing. Ya semoga mereka tetap sehat, mereka tetap dilindungi sama Tuhan, mereka dijauhkan dari semua mara bahaya dan kesusahan. Gue cuma mengharapkan seperti itu. Semoga mereka tetap diberikan kekuatan dan sama-sama ngejaga masa-masa ini supaya cepat berlalu. Gue gak mau ada di rumah terus. Gue gak mau ada ini jadi suatu hal yang kita bilang new normal, tapi new normal dengan yang cara seperti ini enggak. Gue harapkan kita bisa tetap keluar, kita bisa lebih produktif lagi seperti biasa, menjaga produktivitas kita yang sekarang ada di rumah, tapi begitu kita keluar kita bawa spiritnya. Gitu guys. Berapi-api ya gue hari ini ya. Lagi seneng guys. Mungkin kalau ada yang bisa sharing, kalau lu mau komen di Instagram gue, lu mau memberikan bantahan atau lu mau ngasih masukan, kayak lu jangan ngomong ini deh, atau gue biasanya tuh ngelakuin produktivitas tuh seperti apa dalam cara, misalnya lu cara bersabar di rumah atau cara bersabar di kosan. Seperti yang gue bahas di video gue yang sebelumnya, kayak gue kebetulan ada di rumah, gue ketemu keluarga, tapi untuk orang-orang yang ada di kosan gitu kayak gue ketemu orang kumaha tuh. Sharing is caring, kita ngobrol. Kalau memang itu bisa membangun, ayo kita jalanin bareng-bareng. Kayaknya segitu aja dulu guys obrolan gue. Mungkin bisa ada manfaatnya, mungkin juga kurang bermanfaat buat lo. Kalau mau ditonton di like, kalau nggak mau ditonton ya udah gitu.
Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan real world, not in the virtual. Oke guys, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dan stay positif. Ciao guys.